Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Puji dan syukur sudah sepantasnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang tiada henti-hentinya dicurahkan pada kita semua. Wal khusus pada hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu, sehingga kita dimudahkan untuk berkumpul pada pagi hari ini, bertolabul ilmi, membahas tafsir Al-Quran bersama Ustadz Wahid Rahman. Salam dan sholawat semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan pengikut yang istiqomah, dan insya Allah kita termasuk pengikut beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Baiklah Bapak Ibu rekan filah yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita kembali akan mempelajari tafsir Al-Quran, melanjutkan bahasan-bahasan pekan-pekan sebelumnya, dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan masuk ke ayat 29 dari surat Al-Baqarah. Insya Allah seperti itu, karena beberapa pekan kemarin kita sudah membahas ayat 28 dengan cukup dalam, sampai kurang lebih hampir 1 bulan. Baiklah Bapak Ibu rekan filah yang dimuliakan Allah, karena sudah 5.37, maka waktu dan taklim sepenuhnya saya serahkan kepada Ustadz Wahid Rahman. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pagi ini kita bisa bersama kembali. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Teman-teman sekalian, ikhwani wa ikhwati fillah, kita akan baca Quran surat 2, surat Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Huwa, dialah Allah, alladzi yang telah khalaqa menciptakan, lakum buat kalian, ma ya apa saja, fil ardi yang ada di muka bumi, jami'an seluruhnya. Thumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat, ya. Thumma stawa ila samai, lalu dijadikannya ya langit, ya, fasawwahunna sab'a samawat, ya 7 langit maksudnya. Thumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian ya dijadikannya 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Yang pertama dari ayat ini ya berbicara tentang bahwa Allah menciptakan bumi ini adalah sebagai fasilitas buat kita manusia. Ya. Tentu untuk dikelola dengan baik. Ya, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di muka bumi untuk kamu. Ada satu hadis yang berselarasan dengan ini, tentang bahwa Allah menciptakan apa saja yang ada di muka bumi ini untuk kita. Allah berfirman begini, Rasulullah SAW bersabda,
Inna dunya khulwah khadirah. Dunia itu manis, dunia itu indah. Dan Allah mempercayakan dunia ini kepada kalian. Ya. Allah mempercayakan dunia ini kepada kalian. Jadi dunia ini memang diciptakan oleh Allah untuk manusia. Seluruhnya yang ada di muka bumi. Maka kita perlu menjaganya, kita perlu merawatnya. Ya. Maka ada larangan dalam Quran, ya, agar kita tidak membuat kerusakan. Seperti misalnya di dalam Al-Quran pada surat 41 surat 30 ayat 41. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allah sudah ciptakan bumi ini untuk kita, untuk dikelola semua yang ada di dalamnya, untuk manusia dan untuk dikelola. Karena itu Allah ingatkan kita jangan sampai kita membuat kerusakan di muka bumi. Ya, karena telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah ingin merasakan kepada mereka sebagian akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi ayo kita syukuri apa yang telah Allah berikan buat kita bumi ini untuk kita kelola, ya, kemudian jangan dibuat rusak bumi ini. Nah, sekarang ini unik, orang yang membuat kerusakan itu malah berdalih membangun. Sebagaimana Allah gambarkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat ke-11. Yang kemarin sudah kita bahas waktu itu, tapi ini berkaitan. Ayat ke-11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Nah, ketika dikatakan kepada mereka, jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi, tapi mereka berdalih justru membangun. Allah ingatkan sesungguhnya mereka itulah orang yang membuat kerusakan, tapi mereka nggak pernah sadar. Merusak bumi ini baik secara fisik dirusak ataupun dengan ide-ide dan pikiran-pikiran. Merusak bumi misalnya, afwan ya, saya kira orang IPB jauh lebih mengerti dari saya bagaimana bumi ini dirusak ya. Resapan-resapan tidak ada dan seterusnya lah ya. Lautnya dirusak, kemudian hutannya dirusak. Itu secara fisik. Kemudian secara pikiran adalah membuat kebijakan-kebijakan yang kebijakan itu melahirkan kehancuran. Misalnya atas nama kebebasan, ya, orang boleh berzina dan seterusnya di muka bumi ya, bukan di Indonesia ya. Nah, ini kan membuat kerusakan. Ya, tatanan kehidupan, buminya dirusak, tatanan kehidupannya dirusak. Ya. Nah, kembali, jadi Allah telah menjadikan bumi ini untuk kita manusia. Maka Allah percayakan kepada kita untuk kelola, untuk kita atur. Maka jangan dibuat rusak. Ya. Nah, semua kerusakan itu adalah akibat kita, manusia. Tapi kita nggak pernah sadar bahwa kita telah merusak. Saya kira dipahami sampai sini ya. Tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia berkehendak menciptakan langit lalu dijadikannya 7 langit dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ini berkenaan dengan ilmu pengetahuan ya, tentang penciptaan langit. Ya, dalam surat Al-Muluk ya ayat ke-14 Allah berfirman, silakan dibuka.
Tabarakalladzi biyadihil mulku. Ayat ke-14. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan atau rahasiakan, dan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Wa huwa bikulli syai'in alim. Pada ayat tadi yang kita baca, ayat 29 Al-Baqarah, di situ wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Dia Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka ditegaskan lagi pada surat Al-Muluk ini, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu nampakkan dan kamu rahasiakan, dan Dia Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Artinya adalah tidak ada yang Allah tidak ketahui tentang apa yang kita lakukan di muka bumi ini, baik secara zahir, fisik, maupun secara yang kau rahasiakan. Semua Allah tahu. Ya, semua Allah tahu. Dan semua yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Ya. Baik yang kau tampakkan maupun yang kau rahasiakan. Semua Allah ketahui. Nah, ini penjelasan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Dia Allah yang telah menjadikan buat kalian bumi dan segala isinya untuk kita kelola, untuk kemudian kita atur demi kemaslahatan umat. Janganlah buat kerusakan di muka bumi ini, ya. Tapi kita yang membuat kerusakan selalu berdalih membangun. Ya, kemudian setelah itu Allah kemudian menciptakan langit, 7 langit. Ya, ini soal ilmu pengetahuan. Kemudian dan Dia Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang zahir maupun yang rahasia. Tidak ada yang Allah tidak ketahui. Semua berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ada beberapa pendapat para ulama ya tentang penciptaan langit dan bumi ini. Ya, saya tidak akan bahas ini karena ini soal ilmu pengetahuan. Saya lebih senang membahasnya pada konteks bagaimana kita bisa mengamalkan dari apa yang Allah berikan ini. Baik, saya ingin ulangi, Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan bumi ini untuk kita kelola. Ya, kita hidup di situ, kita kelola dengan baik dan jangan kita rusak. Jangan kita rusak, baik secara fisik maupun dengan pikiran. Ya, di ujung ayat Allah mengatakan, Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan, baik yang nampak maupun yang kau rahasiakan. Baik, wallahu a'lam. Kita masuk ayat selanjutnya. Ayat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika ya wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa idh, dan ketika, atau ingatlah, qala, ketika berkata rabbuka, rabbmu, lil malaikati, kepada malaikat, inni, sesungguhnya aku, kata Allah, ja'ilun, ya, ja'ilun, menciptakan fil ardi, di muka bumi, khalifah, adalah khalifah. Qalu, mereka malaikat berkata, ataj'alu fiha, apakah engkau akan menciptakan di muka bumi ini may yufsidu, yang membuat kerusakan, fiha, di muka bumi, wa yasfikud dima, dan membuat pertumpahan darah. Wa nahnu, dan kami malaikat, kata malaikat kepada Allah, nusabbihu, senantiasa bertasbih, bihamdika, dan memujimu, wa nuqaddisulak, ya, wa nuqaddisulak. Apa kata nuqaddih? Nuqaddis apa artinya? Mensucikan, ya, wa nuqaddisulaka, mensucikanmu. Qala inni, qala Allah Ta'ala berfirman, inni, sesungguhnya aku,
a'lamu lebih mengetahui, ma apa-apa, la ta'lamun yang kalian tidak ketahui. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, ayat ini memberitahu tentang karunia Allah yang besar. Oh iya ya. Kelihatan nggak? Iya ya. Tadi hitam banget. Kayaknya dia baru cuk gitu ya. Baru keluar ya. Saya ulangi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ayat ini memberitahu kepada kita betapa besarnya ya karunia Allah yang diberikan kepada kita anak Adam, yaitu manusia. Kenapa? Allah menyebutkan keadaan manusia kepada para malaikat sebelum Allah menciptakan manusia. Saya ulangi, bahwa ini adalah merupakan karunia yang sangat besar ya yang diberikan kepada Bani Adam, kepada manusia, karena Allah telah menceritakan kepada malaikat sebelum manusia ini diciptakan. Sebelum manusia ini diciptakan. Lalu kemudian yang disebut khalifah di situ, ya. Apa yang disebut khalifah? Khalifah di sini berarti kaum yang datang silih berganti ya dari abad ke abad. Ya, manusia maksudnya ya. Kaum yang datang silih berganti dari abad ke abad. Itulah khalifah. Sebagaimana misalnya Allah menggambarkan dalam surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 165. Huwallazi ja'alakum khalaifal ardi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh dia maha pengampun, maha penyayang. Tadi anak katakan bahwa yang disebut khalifah ini adalah kaum yang datang silih berganti. Abad demi abad. Terus datang. Itulah khalifah. Nah berdasarkan ayat ini, wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi. Dan dialah yang menjadikan kamu khalifah. Ya. Khalifah di muka bumi. Penguasa di bumi. Terus datang silih berganti. Ya, dari abad ke abad terus berganti begitu. Nah, itulah yang disebut khalifah. Kembali dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Nah, adapun pertanyaan malaikat di sini, qalu, mereka malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Nah, di sini banyak sekali penafsiran para sahabat ya tentang perbedaan kenapa malaikat bertanya. Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan dan membuat pertumpahan darah di muka bumi ini? Nah, menurut para ulama dan berdasar dari para pendapat para sahabat, ketika mentakwil ayat, apakah engkau akan menjadikan khalifah atau makhluk yang senantiasa membuat kerusakan dan membuat pertumpahan darah? Ya. Yang dalam bahasa Al-Quran, bahasa Qurannya ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dim. Jadi malaikat itu mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan khalifah ialah orang yang akan membuat kehancuran, membuat kerusakan. Ya. Nah, di sini dikatakan menurut Ibnu Abbas. Yang pertama, menurut Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Ini kedua-duanya adalah sahabat Nabi. Beliau mengatakan bahwa ketika Allah berfirman kepada malaikat, ya, sesungguhnya aku hendak menciptakan khalifah di muka bumi, lalu mereka bertanya malaikat kepada Allah, ya Tuhan kami, bagaimana keadaan khalifah itu? Maka dijawab oleh Allah, kelak mereka akan mempunyai keturunan yang suka merusak di muka bumi. Mereka saling menghasut dan sebagian mereka saling membunuh dari sebagian yang lain. Nah, ini yang dijelaskan. Nah, ini dimulai dari penciptaan manusia pertama, yaitu ketika Adam, anaknya bagaimana saling menghasut antara Qabil dan Habil.
bukan saling menghasut, tapi Qabil, ya, yang iri terhadap Habil. Kemudian terjadi pertumpahan darah. Bahkan Qabil membunuh Habil, yaitu dalam saudara. Nah, itu menurut pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Jadi yang dimaksud khalifah karena mereka membuat pertumpahan darah dijawab oleh Allah, kelak mereka akan mempunyai keturunan yang suka merusak di bumi, saling menghasut, sebagian mereka saling membunuh dari sebagian yang lain. Ini pendapat Ibnu Mas'ud, ya. Lalu kemudian menurut Ibnu Jabir, dalam pendapat Ibnu Jabir bahwa takwil ayat ini adalah seperti ini. Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi untuk menggantikan aku dalam menjalankan hukum secara adil di antara makhlukku. Jadi Allah yang membuat aturan, lalu aturan itu diserahkan kepada makhluk khalifah itu untuk dijalankan. Maka dikatakan kata Ibnu Jabir, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini untuk menggantikan aku dalam menjalankan hukum secara adil di antara makhlukku. Khalifah itu adalah Adam dan orang-orang yang mengikuti jejaknya dalam ketaatan kepada Allah. Ini menurut Ibnu Jabir. Jadi sekali lagi, Ibnu Jabir mengatakan dalam pemahaman ayat ini, Allah menciptakan manusia sebagai wakilnya untuk menjalankan hukum-hukumnya. Dan khalifah itu adalah Adam dan orang yang mengikuti jejaknya dalam ketaatan kepada Allah. Nah, itu menurut Ibnu Jabir. Menurut Ibnu Abbas sendiri, ya, yang tadi Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas mengatakan sesungguhnya yang pertama kali menghuni bumi ialah jin, kata Ibnu Abbas. Makanya kenapa malaikat bertanya, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat pertumpahan darah dan membuat kerusakan? Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya yang pertama kali menghuni bumi ini adalah jin. Lalu jin itu menimbulkan kerusakan di muka bumi dan saling membuat pertumpahan darah. Kemudian Allah mengutus iblis untuk memerangi mereka. Akhirnya iblis bersama malaikat memerangi dan mengusir mereka sehingga mereka terpaksa tinggal di pulau-pulau dan di hutan-hutan serta di gunung-gunung. Kemudian Allah berfirman, aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi sebagai penggantinya. Maka para malaikat bertanya, apakah tidak mungkin akan timbul lagi permusuhan dan kerusakan dan saling membunuh di antara mereka? Itu menurut Ibnu Abbas. Jadi yang pertama kali menghuni bumi ini adalah kaum jin. Nah, jin itu saling membuat kerusakan, saling membuat pertumpahan darah di antara mereka. Maka Allah mengutus iblis dan malaikat untuk memerangi mereka. Sehingga mereka kemudian lari ke pulau-pulau dan ke gunung-gunung. Lalu Allah ingin menggantikan mereka dengan khalifah yang dimaksud adalah manusia. Sehingga malaikat bertanya lagi, apakah mereka tidak akan membuat pertumpahan darah dan kerusakan-kerusakan? Itu menurut Ibnu Abbas. Abdullah bin Amr mengatakan, ya, ini kata Abdullah bin Amr. Ini semua para sahabat. Menurut pemahaman beliau bahwa kira-kira ada 2000 tahun sebelum manusia diciptakan, bumi dihuni oleh jin. Kemudian terjadilah berbagai kerusuhan dan pembunuhan. Maka Allah mengutus bala tentara dari kalangan malaikat untuk memerangi dan mengusir mereka. Ya. Lalu kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi sebagai pengganti dari para mereka. Maka para malaikat bertanya, apakah tidak mungkin mereka akan membuat kekacauan dan pembunuhan? Nah, itu tentang pemahaman kenapa malaikat bertanya akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah. Itu menurut pemahaman para sahabat. Lalu malaikat berkata, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami ini ya Allah senantiasa mensucikan, ya,
dan memujimu, dan kemudian wa nuqaddisulah, ya, mensucikanmu. Kenapa akan diciptakan? Tapi menurut para ulama, ayat ini bukan bentuk semacam iri malaikat, tidak. Tapi malaikat mengatakan, kami ini senantiasa bertasbih, memujimu dan mensucikanmu, ya. Nah, Abu Dzar menuturkan bahwa Rasulullah pernah ditanya, apakah kalimat zikir yang paling utama? Nah, ini tentang zikir yang disampaikan malaikat ini. Kata Rasulullah, zikir yang paling utama itu adalah zikir yang diucapkan para malaikat. Apa itu? Tasbih, tahmid. Ya, tasbih dan tahmid. Subhanallah walhamdulillah. Ya, ini nahnu nusabbih bihamdika wa nuqaddisulah. Jadi ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, zikir apa yang paling utama? Nabi mengatakan, kata Nabi, apa yang dipilihkan oleh Allah buat para malaikatnya, yaitu subhanallah wa bihamdihi, ya, subhanallah wa bihamdih. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Abdurrahman ibnu Qad bahwa pada malam Isra Mi'raj terdengar suara di langit yang berbunyi subhanallah aliyil a'la, subhanallah wa ta'ala. Nah, itu maksudnya tasbih dan tahmid. Inilah keagungan zikir ini. Nah, kembali teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dimaksud dengan ayat di ujungnya? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, aku maha mengetahui tentang apa yang engkau tidak ketahui. Nah, menurut para ulama, terutama dalam tafsir Ibnu Katsir, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Dengan kata lain, seakan-akan Allah bermaksud mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui hikmah dan kemaslahatan yang jauh lebih besar dalam menciptakan manusia daripada kerusakan-kerusakan yang kalian katakan. Itu menurut ulama. Sebab apa? Aku juga akan menciptakan para nabi di antara khalifah itu. Para rasul, para siddiqin, para suhada, dan orang-orang yang saleh yang benar-benar taat mengikuti ajaran Allah dan jejak para nabi. Nah, jadi ketika Allah katakan, wahai malaikat, aku lebih mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Maksudnya adalah, sesungguhnya aku mengetahui hikmah dan kemaslahatan yang jauh lebih besar dalam menciptakan manusia daripada kerusakan-kerusakan yang kalian katakan. Sebab aku juga akan menciptakan para nabi, kata Allah. Ya. Lalu kemudian para rasul, para siddiqin, orang-orang yang benar, para syuhada, dan orang-orang yang saleh yang benar-benar taat mengikuti ajaran Allah dan jejak para nabi. Dan menurut pendapat yang lain, dalam kitab tafsir yang lain, ya, dikatakan begini, tentang firman Allah, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak engkau ketahui, kata tafsir yang lain, ya, seperti Qurtubi. Jawabannya terhadap pertanyaan malaikat gini, sesungguhnya aku mengetahui secara rinci hikmah penciptaan makhluk ini. Sedangkan keadaan yang kalian katakan itu sebenarnya kalian tidak mengetahuinya. Sesungguhnya aku mengetahui bahwa kalian lebih layak dan lebih maslahat, ya, tetap berada di tempat kalian, ya, tidak di bumi. Atau bisa juga maksudnya, sesungguhnya aku telah mengetahui di antara kamu ada makhluk iblis yang jiwanya tidak sama dengan kamu, meskipun kini berada di antara kamu. Dan makhluk yang akan aku ciptakan ini tidaklah sebagaimana yang kalian gambarkan itu. Ini menurut Qurtubi dalam tafsirnya. Ya, jadi teman-teman sekalian, ada dua pendapat yang besar. Sebenarnya banyak pendapat itu dalam tafsir-tafsir. Tadi malam saya coba ringkas menjadi dua. Yang pertama tadi tentang kata inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Yang pertama tadi dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, bahwa Allah mengatakan itu memang ada makhluk yang seperti itu, tapi di antara mereka kami akan ciptakan nabi
rasul, siddiqin, suhada, dan orang yang saleh yang benar-benar taat ya mengikuti ajaran Allah dan jejak para nabi. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya, dalam tafsir Qurtubi dikatakan bahwa Allah lebih mengetahui daripada kalian akan kemaslahatan. Sesungguhnya kalian itu berada di tempat kalian, wahai malaikat. Dan bersama kalian ada jin yang jiwanya berbeda. Ya. Dan di bumi kami ciptakan manusia. Itu menurut pendapat tafsir Qurtubi. Berbeda dengan tafsir Ibnu Katsir. Ya. Ini pemahaman-pemahaman tentang ayat-ayat tadi. Kemudian surat ayat 31. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Al-Baqarah ayat 31. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama ya atau benda-benda kullaha seluruhnya. Summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kemudian ya Adam mengemukakan ya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutlah nama benda-benda itu jika kalian memang benar-benar orang yang benar-benar mengetahui. Jika benar orang-orang yang mengetahui. Nah, di sini pembuktian bahwa ya ini berbeda pendapat banyak ulama ya. Tentang wa'allama Adam al-asma'a, tentang ayat ini Ibnu Abbas mengatakan bahwa maknanya Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama sebuah benda yang dibuat manusia. Ya. Seperti binatang dan segala keperluan manusia di bumi ini bisa disebut satu-satu oleh manusia, oleh Adam. Itu pendapat Ibnu Abbas. Menurut Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, kelak pada hari kiamat semua kaum mukmin akan berkumpul. Kemudian berkata, andaikan kita meminta syafaat yang dapat menyampaikan hal kita kepada Allah, lalu mereka pergi kepada Adam dan berkata, engkau adalah bapa umat manusia, Allah menciptakanmu langsung dengan tangannya, memerintahkan kepada malaikat supaya bersujud kepadamu, dan mengajarkan kepadamu nama segala sesuatu, maka mintakanlah syafaat kepada Tuhanmu untuk membebaskan kami dari penderitaan ini. Jawab Nabi Adam, aku bukanlah orang yang dapat menolong. Nah, ini tentang keutamaan Adam yang dikira oleh manusia. Jadi pendapat yang pertama tentang Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam, ya, menurut Ibnu Abbas bahwa Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama sebuah benda yang ada di bumi ini yang tidak diketahui oleh malaikat nama-nama tersebut. Itu pendapat Ibnu Abbas. Tapi pendapat sahabat Anas mengatakan ini sesuatu yang akan terjadi nanti di hari kiamat tentang keagungan Adam. Jadi ceritanya begini. Saya ceritakan secara rinci. Nanti banyak kaum manusia ini di hari kiamat ketika dunia ini dihancurkan, ya, di mana keringat itu sudah hampir menenggelamkan manusia. Maka manusia yang pertama itu datang kepada siapa? Kepada Adam. Untuk meminta syafaat. Dengan berkata begini. Wahai Adam, engkau adalah bapak umat manusia. Allah telah menciptakanmu langsung dengan tangannya sendiri. Dan memerintahkan kepadamu, wahai Adam, para malaikat untuk sujud kepadamu. Dan Allah mengajarkan kepadamu, wahai Adam, nama segala sesuatu. Maka manusia minta nanti kepada malaikat, kepada Adam, wahai Adam, tolong mintakan kepada Allah pertolongan buat kami, syafaat buat kami. Maka Adam mengatakan, saya tidak bisa. Kata Adam, aku bukanlah orang yang dapat menolong kalian. Karena itu tidak bisa, maka manusia meminta lagi kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, engkau adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Ya.
engkau adalah dari mempunyai dua keturunan yang menjadi cikal bakal besarnya agama. Yaitu maksudnya adalah Ismail dan Ishak. Maka manusia meminta, tolonglah mintakan syafaat kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim pun tidak bisa. Maka Nabi Ibrahim menunjuk, mintalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti di hari kiamat tidak ada satupun manusia yang bisa memberi syafaat kecuali dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk mendapatkan syafaat Nabi itu begitu mudahnya sebenarnya. Kenapa begitu mudah? Ada satu hadis populer. Nabi mengatakan, inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Kata Nabi, sungguh orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat nanti tempat duduknya denganku di hari kiamat, dekat dengan Nabi di hari kiamat. Siapa mereka? Adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Mereka yang paling baik akhlaknya. Ya, kembali, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan nama-nama seluruhnya kepada malaikat, kepada Adam. Summa aradahum 'alal malaikati, kemudian disebutkan kepada para malaikat. Di sinilah malaikat sadar bahwa Allah menciptakan manusia itu untuk menjalankan kehidupan di muka bumi, dan banyak yang kita tidak tahu apa yang diketahui oleh para manusia. Itu menurut pemahaman Ibnu Abbas. Lalu di ujung ayat ini, in kuntum shadiqin, maknanya adalah jika kalian benar-benar lebih mengetahui daripada dia Adam, ya, kepada malaikat itu tentang apa yang akan aku ciptakan. Maka kata Allah, coba terangkanlah nama-nama benda itu. Demikian keterangan menurut Al-Hasan dan Al-Qatadah, dan malaikat tidak bisa menyebutkannya, dan itu bisa disebutkan Adam. Maka ketika itu malaikat tidak lagi bertanya. Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa jika perkataan kalian benar, ya, bahwa kalau aku mengangkat khalifah di bumi dari kalangan selain kalian wahai para malaikat, akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Dan kalau dari golongan kalian tidak akan berbuat dosa, maka coba terangkan nama-nama benda yang ada di hadapan kalian itu. Jika ternyata kalian tidak mengetahui nama-nama benda yang ada di hadapan kalian, maka terhadap semua hal yang belum terjadi, ya, tentu kalian lebih tidak lagi mengetahui. Jadi gini, ketika Allah hendak menciptakan manusia, itu mereka seperti bertanya kepada Allah, ya. Maka Allah katakan, coba kalian sebutkan nama-nama benda itu. Jika kalian tidak tahu, kata Allah kepada malaikat, apalagi sesuatu yang belum aku ciptakan, yaitu kemudian manusia. Kenapa engkau kemudian mengatakan demikian akan membuat pertumpahan darah dan permusuhan? Itu menurut pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Teman-teman sekalian, mohon maaf, dalam tafsir-tafsir ini saya tidak menukil pendapat kecuali dari para sahabat saja. Ya. Nah, begitulah pendapat-pendapat yang dikatakan oleh para sahabat. Karenanya para malaikat kemudian menjawab. Nah, maka jawaban malaikat apa? Qalu, ayat 32-nya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu akhirnya jawaban malaikat. Mereka menjawab, Maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada yang kami ketahui selain daripada Engkau. Telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan ini mestinya dialog-dialog ini kita amalkan, ya. Dan kita ambil pelajaran bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang malaikat saja tidak tahu, apalagi kita. Maka segala sesuatu mestinya, ya, kita serahkan kepada Allah, ya, bahwa Allah Maha mengetahui yang terbaik buat kita, Maha mengetahui segalanya. Jangan kita mendikte Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemahaman tadi, Maha suci Engkau,
Tidak ada yang kami ketahui selain daripada apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Yakni yang maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Maha bijaksana dalam semua ciptaan dan urusanmu. Ya, juga perintah dan ajaranmu. Dan penolakanmu terhadap apa yang engkau kehendaki. Nah, ini akhirnya malaikat menyadari. Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna kalimat subhanallah ialah mensucikan Allah dari segala kerendahan dan keburukan. Maka kata-katanya langsung subhanallah. Ya, maha suci engkau ya Allah. Ini pengakuan bahwa malaikat tidak mengerti apa-apa. Makanya kata-kata subhanallah yang sering kita katakan itu hanya diperuntukkan untuk hal yang buruk, itu keliru. Orang kan sering memilah bahwa kata Masya Allah itu untuk hal yang baik. Ya, kalau subhanallah untuk yang buruk, tidak selalu. Subhanallah kadang-kadang untuk hal yang baik. Ya, seperti misalnya dalam Isra dan Mi'raj itu dimulai dengan subhanallah. Subhanalladzi asra. Apakah Isra Mi'raj itu buruk? Tentu tidak. Ya. Jadi tidak selalu subhanallah untuk perkara yang tidak baik, kemudian masya Allah untuk perkara yang baik. Tidak selalu seperti itu, ya. Yang sering kita dengar, ya. Tidak demikian. Boleh subhanallah untuk hal yang baik, ya. Saya kira cukup, ya. Ada yang mau bertanya? Baiklah Ustadz, makasih atas tausiahnya yang luar biasa. Mungkin sebelum saya tanyakan ke teman-teman, ada yang menggelitik saya Ustadz. Jadi tadi dalam ayat 30 dinyatakan bahwa Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di bumi Ustadz. Ya. Nah, tadi di satu sisi Adam turun ke bumi setelah digoda oleh setan memakan buah khuldi dan segala macam. Jadi maksud saya adalah apa kaitannya bagaimana Ustaz ya? Apakah memang Allah sudah by design katakanlah sehingga Adam membaca makan ayat khuldi buah khuldi atau bagaimana Ustaz? Makasih. Enggak, jadi pertanyaan apa nih, Pak? Yang menjadi pertanyaan itu apa? Menjadi pertanyaan saya adalah di satu sisi ayat 30 menyatakan bahwa Nabi Adam atau manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Nah, sementara penciptaan Adam kita tahu kan di surga, kemudian dia tinggal di surga dan baru turun ke bumi setelah memakan buah khuldi atau digoda setan itu, Ustaz. Jadi kaitannya bagaimana ini, Ustaz? Terima kasih. Ya, antum sudah jawab tadi. By design. Allah yang desain, ya. Antum sudah jawab. Jadi inilah yang kata subhanallah maha suci Allah. Sudah selesai itu, Pak. Oke. Allahu a'lam. Ya. Makasih. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya, silakan dibuka mikrofonnya atau dengan raise hand. Ya, Ya, Bu Dian dulu, silakan. Ya. Ustadz, ini terkait dengan wirid subhanallah ya Ustadz. Kadang-kadang saya suka berpikir gini, kalau alhamdulillah kan kita sambil wirid sambil bilang ya Allah terima kasih gitu atas semua yang diberikan kepada saya misalnya. Cuma kalau subhanallah maha suci engkau itu kaitannya gimana gitu? Kayak Allahu Akbar, Allah maha besar. Kita bisa mensyukuri atau bisa apa istilahnya merenungin kebesarannya Allah. Tapi kalau subhanallah maha suci Allah tuh kemana kaitannya gitu? Paham nggak ya maksud saya ya? Gini Bun, kan Bunda bilang kalau saya dapat rezeki, dapat sesuatu, saya bilang alhamdulillah. Ya, segala puji bagimu ya Allah karena engkau telah memberikan rezeki. Kan gitu maksudnya kan? Iya. Kemudian kalau ibu ditimpa satu cobaan, ibu bilang innalillah. Ya, semua milikmu dan akan kembali kepadamu. Lalu kemudian kita melihat sesuatu yang tidak baik, ya, ganjil di hadapan kita. Kita bilang subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Ya, engkau maha suci atas segala pikiran-pikiran, ya, yang kami anggap buruk. Kenapa kok orang itu kepalanya begini? Kenapa kok itu seperti ini? Kenapa itu seperti ini? Ini kan keburukan pikiran kita. Lalu kita bilang subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Nyambung Ibu? Iya, Ustaz. Ya sebetulnya maksudnya membersihkan pikiran kita. Soalnya kan kalau kita wirid kan subhanallah gitu, kita kan sambil kalau alhamdulillah sambil ngebayangin rasa syukur. Jadi kalau subhanallah itu kita membersihkan pikiran kita juga gitu maksudnya. Maha suci Allah dari kekurangan. Maha suci Allah
dari kekotoran, ya kan gitu kan? Yang kotor itu pikiran kita, yang buruk itu adalah pikiran kita. Allah Maha Suci dari semua itu. Sementara kita berpikir buruk terhadap sesuatu yang tidak baik kita lihat. Padahal itu jadi pelajaran buat kita. Makanya kita ucapkan Subhanallah. Maha Suci Allah. Itu. Ya, Pahami Bu Dian? ya, syukron Ustadz. Afwan. Oke, mungkin di belakang Bu Dian, silakan. Iya Ustadz kalau boleh. Silakan. Ustadz, tadi berkaitan dengan apa pertanyaan malaikat, kemudian Allah menjawab bahwa malaikat tuh Allah Maha mengetahui, sedangkan malaikat tuh nggak tahu kecuali yang sudah diajarkan. Begitu juga Nabi Muhammad kan juga ada hadisnya yang mengatakan bahwa Nabi juga tidak bisa mengetahui hal-hal yang gaib gitu. Sementara ini sebagian dari manusia kok ada yang bisa mengklaim bahwa dia bisa melihat sesuatu kayak punya indera keenam gitu, punya kelebihan-kelebihan seperti itu. Apakah itu memang nggak mungkin atau ada semacam apa ya ilham atau apa gitu yang buat manusia sehingga merasa bahwa dirinya itu bisa melihat sesuatu yang orang lain nggak bisa lihat atau nggak bisa tahu gitu. Gimana Ustaz? Masya Allah. Ini pertanyaan yang luar biasa. Ya. Baik, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin jelaskan dulu satu persatu ya agar tidak rancu ya. Semua hal gaib itu hanya Allah yang Maha mengetahui. Saya ulangi ya. Hal gaib yang tahu hanya Allah. Tidak ada satu manusia pun yang tahu perkara yang gaib. Tolong buka dulu Quran surat An-Naml ayat 65. Surat An-Naml itu surat 27 ya. Kalau nggak salah ayat 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Cukup ya. Jadi tolong direnungkan baik-baik ya. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah ya, kecuali Allah. Bahwa nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mulia, maka kami katakan kepada Rasul tidak mengetahui tentang yang gaib sedangkan kalian mengetahui hanya sedikit. Nah, ternyata Nabi juga diberitahu oleh Allah tentang beberapa hal gaib ya. Dalilnya mana? Dalilnya Quran surat Al-Jin ayat ke-26-27. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulih fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Surat Al-Jin ya ayat 26-27. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga atau malaikat di depan dan di belakangnya. Jadi bahwa tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah dan kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Artinya yang diberikan oleh Allah untuk mengetahui beberapa hal gaib. Seperti contohnya, Nabi menjelaskan ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Aku melihat seseorang mondar-mandir di surga. Padahal itu kan belum ada. Itu perkara gaib. Atau ketika Nabi mengatakan ketika berjalan di sebuah kuburan, Nabi mengatakan 2 kubur ini sedang disiksa.
Nah, jadi diberikan kepada para nabi yang diridhoi oleh Allah. Ya. Nah, kemudian tentang manusia, nah ini saya ingin sampaikan, bukan perkara gaib yang dia tahu, tetapi bahwa Allah memberikan kelebihan seperti para nabi, namanya mukjizat. Kepada orang yang dekat dengan Allah yang tidak bisa dipelajari, tapi hanya karena kedekatannya, namanya karamah. Namanya karamah. Nah, itu diberikan oleh Allah, tapi bukan berarti dia bisa menjelaskan sesuatu yang belum terjadi, maka itu adalah musyrik. Kalau gaib dia lihat misalnya, kok ada setan, dia lihat sekonyong-konyong, itu namanya ma'unah. Itu namanya ma'unah. Tapi tidak boleh orang berkata, oh kamu begini nanti akan begini, begini. Itu sudah tidak boleh karena itu adalah bantuan setan. Begitu ya Ibu. Wallahu a'lam. Oh, jadi kalau maunah itu masih mungkin ya Ustadz? Jadi semacam Ma'unah masih mungkin. Ma'unah orang-orang indigo gitu. Nah, ma'unah itu begini. Pertolongan Allah yang sekonyong-konyong dan tidak terus-menerus. Tidak terus-menerus. Kalau yang terus-menerus itu adalah bantuan syaitan, jin. Dan itu tidak boleh. Maka ketika ada orang seperti itu mesti diruqyah. Ya, mesti diruqyah. Ya. Itu bukan ma'unah. Itu adalah bantuan jin. Itu bantuan syaitan. Istilah indigo itu kan istilah kita. Dalam Islam sebenarnya tidak ada. Yang ada itu karomah. Karomah itu sesuatu yang diberikan oleh Allah yang tidak bisa dipelajari oleh manusia. Itu karena kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ma'unah itu pertolongan Allah yang sekonyong-konyong diberikan kepada seseorang dan itu tidak bisa terus-menerus. Ya, tidak bisa terus-menerus. Apalagi kemudian menjadi semacam apa namanya? Kalau orang itu apa sih namanya? Profesi. Itu sudah pasti tidak benar. Ya, udah pasti tidak benar. Ada orang profesinya ini, itu sudah tidak benar. Ya, wallahu a'lam. Maaf, Ustaz, nambahin kalau karomah itu bisa terus-menerus, Ustaz. Artinya melekat pada alim ulama itu, tuh. Pada orang dan tidak bisa dipelajari. Yang wali-wali itu Ustadz. Ya, itu karena kedekatannya kepada Allah. Tetapi jangan kita bayangkan ya, wali-wali seperti sekarang ini. Karena la ya'riful wali illa wali. Tidak tahu wali itu kecuali wali lagi. Nah, yang jadi masalah kita ini menganggapnya wali seseorang. Apalagi yang kita anggap wali, mohon maaf lahir batin. Saya tidak ingin menyinggung siapapun. Yang kita anggap wali, bahkan orang yang menentang syariat. Orang tidak menutup aurat dianggap wali. Orang merokok di masjid dianggap wali. Orang, mohon maaf ya, yang kelakuannya menurut saya menyimpang dari syariat, malah dianggap wali. Karena wali itu orang yang sangat dekat dengan Allah, orang yang paling taat kepada Allah, orang yang paling mengikuti sunnah-sunnahnya. Itulah wali. Nabi Muhammad SAW pakaiannya rapi, pakaiannya wangi, akhlaknya baik, gitu kan? Kok sekarang ada orang yang tidak, mohon maaf, tidak mencontoh Nabi, bahkan kecenderungannya kok malah sama sekali bertolak dengan Nabi, dianggap wali. Itu jujur Anda tidak paham dan itu dibuat-buatnya. Dibuat-buatnya. Orang nggak pakai baju, lalu kemudian asal berkata, tidak sesuai dengan syariat, merokok di masjid, lalu dianggap wali. Anda tidak paham. Anda tidak paham. Nggak ada orang lebih mulia, lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bersyariat dengan benar. Nabi Muhammad ajarkan kita berpakaian yang rapi, wangi, tidak kemudian membuat orang tidak baik, tidak menyengsarakan orang, tidak membuat orang mudarat. Ini kok, Anda nggak ngerti. Anda nggak ngerti. Sekarang ini sudah mulai banyak menyimpang. Afwan ya, afwan. Saya tidak ingin menyinggung siapapun. Tapi itu yang sering kali dipertontonkan kepada kita. Wali, oh dia wali. Nggak pakai baju. Dia wali. Ngerokok di masjid. Dia wali. Perkataannya asal. Gimana wali demikian? Wallahu a'lam. Ya, baiklah. Cukup, Bu Anita? Ya, syukron Ustadz. Ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lain? Silakan dibuka mikrofonnya. Ya, Sedikit monggo, Bu Mus. satu ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan bahwa Allah Maha Tahu segala-galanya, maka jangan mendikte Allah itu mungkin pertanyaan ringan.
gimana kalau kita berdoa itu detail sesuai dengan keinginan kita, itu termasuk mendikte Allah enggak, Ustadz? Tidak, karena Rasulullah SAW mengatakan kita diajarkan minta kepada Allah. Ya, dan itu meminta kepada Allah bukan mendikte Allah. Nanti urusannya terserah Allah. Allah mau kasih atau tidak. Karena Allah yang paling tahu. Makanya tugas kita meminta kepada Allah sedetail-detailnya. Boleh kita minta kepada Allah. Nanti soal memberi itu urusan Allah. Karena itulah kita mesti berpikir positif kepada Allah. Ya, berpikir positif. Dan doa yang kita minta pasti Allah kasih. Cuma saja memang ada yang Allah kasih. Ini mah atas maha taunya Allah yang terbaik buat kita. Allah kasih langsung. Cash. Allah yang kedua, Allah kasih dengan cara diganti. Karena Allah yang paling tahu. Misalnya, Bunda mintanya uang 10 juta. Tapi nggak dikasih 10 juta. Tapi Allah kasih sehat. Ya, yang ini Allah maha tahu namanya. Nah, kalau tidak, maka pengabulan Allah adalah nanti sebagai deposit kita di akhirat. Nah, disitulah kemudian kita mengatakan Allah maha mengetahui. Ya, kita minta kepada Allah. Silakan sedetail-detailnya. Minta saja kepada Allah. Omongin sama Allah. Tapi nanti itu urusan Allah memberinya. Karena Allah yang paling tahu terbaik buat kita. Tidak salah, Bu. Terima kasih, Ustadz. Sama-sama. Jadi definisi mendikte itu yang memaksa gitu ya, Ustadz. Bukan gitu. Mendikte tadi berkaitan dengan pertanyaan malaikat kepada Allah, seolah-olah malaikat itu lebih tahu daripada Allah. Oke. Terima kasih, Ustadz. Sama Ibu. Oke, mungkin ada yang bertanya lain selain Bu Muslimah, silakan dibuka mikrofonnya langsung. Izin. Ya, silakan Bu Nani. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz meneruskan yang Bu Muslimah tadi ya. Cuman mungkin kalau kita detail itu memang perlu persiapan yang lebih ya Ustaz ya untuk kemudian tadi itu menerima. Jadi kepasarannya juga tinggi begitu. Kalau kita generik begitu kan di depan itu sudah pasrah apapun yang terbaik begitu ya. Tapi kalau detail itu kadang-kadang pas di ujung itu butuh penyesuaian lebih pada saat kita nggak dapat itu ada proses untuk mencari gitu. Kuncinya gimana Ustadz supaya kita detail tapi begitu yang saya tidak satu saat itu diberikan begitu ya mungkin seperti tadi Ustadz sampaikan tapi kita bisa langsung bisa menerima. Itu Ustadz. Iya. Saya analogikan. Bunda kalau bikin proposal sama manusia detail apa enggak sih, Bun? Iya, Ustaz. Iya ya. Perlu persiapan ya, Bun ya. Betul. Perlu persiapan tuh mintanya sama manusia. Masa minta sama Allah kita nggak pakai persiapan ya? Minta sama Allah pakai persiapan. Saya tahu yang dimaksud persiapan. Tapi saya coba ingin bawa persiapan pertama mintanya kepada Allah. Makanya kita mesti suci, mesti bersih gitu ya. Ketika minta mesti taat kepada Allah. Itu kan persiapan-persiapan. Nah, kemudian kita minta sama Allah. Nah, ketika kita minta sama Allah karena detail, maka persiapan-persiapan kita apa? Ya satu sebenarnya. Pasrahkan kepada Allah di saat Anda minta. Semuanya sudah siap. Katakan bahwa Allah yang paling tahu terbaik buat kita. Tapi saya harus minta kepada Allah. Nanti apapun yang Allah kasih, itu pasti yang terbaik menurut Allah. Gitu. Persiapannya cuma itu. Belajar menerima apapun yang Allah akan berikan kepada kita. Karena kita tahu yang terbaik itu pasti menurut Allah. Hanya itu persiapannya. Rasa tawakal, rasa percaya akan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Itu persiapannya. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair. Kadang-kadang kita ini lucu ya, minta sama orang, tapi kita hanya siap diberi apa yang kita minta. Itu kan aneh. Minta sama seseorang hanya siap bahwa kita akan diberi sesuai yang kita minta. Padahal kita minta kepada seorang kan terserah orang itu mau kasih atau tidak, kan gitu ya. Sama dengan kita minta kepada Allah. Wallahu a'lam. Cukup Bu Nani ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain?
Kita masih punya waktu beberapa belas menit. Kalau sampai 6.45, masih 10 menit lagi. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Oke. Atau ini Ustaz, berkaitan dengan 7 langit yang tadi dijelaskan. Apakah itu maksudnya sama dengan yang waktu Nabi perjalanan Isra Mi'raj, Ustaz? Jadi yang langit satu sholat dengan nabi-nabi tertentu dan segala macam, Ustaz. Betul. Ya, Oke. seperti kan juga kemarin saya jelaskan tentang bagaimana ruh itu dibawa kan oleh para malaikat ke langit pertama, 2 sampai ke langit ke-7. Allah kemudian berfirman, catatlah buat hambaku ini catatan yang mulia. Sama seperti itu. Selalu Oke. menjelaskan 7 lapis. Wallahu a'lam. Oke, baik. Oke, silakan kalau ada yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai kebetulan hari ini kita membahas ayat cukup banyak dari 29 sampai ke 32. Jadi mungkin ada yang mau ditanyakan. Sepertinya tidak ada, Ustaz. Oh iya, Kalau saya boleh silakan ya. ya, Ikhwani kalau wa- gimana, Ustaz? Mohon maaf. Ya, silakan. Gimana maksudnya, Pak? Ya, sepertinya tidak ada pertanyaan lanjut. Baiklah, kita akhiri, Ustaz, ya. Pada hari ini, insya Allah kita akan ketemu di pekan depan. Mari kita tutup bersama-sama. Pertama kali saya ingin sampaikan terima kasih pada Ustadz tentunya dengan ilmu dan waktu yang telah diberikan pada kita. Kemudian juga kepada Bu Sri Gunani atas fasilitas Zoom-nya, juga Om Yan atas penayangan Qur'annya, dan juga Bu Nita atas pembacaan penerjemahannya. Dan juga dengan Mbak Dasa yang insya Allah akan lengkapi dengan catatan kajian ini. Baiklah, mari kita bersama-sama menutup kajian pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Nani. Terima kasih Kajian semuanya. semuanya.